Nggak kerasa ya, pandemi COVID-19 sudah lebih dari setahun dan semuanya semakin memburuk. Ekonomi, kesehatan, kesejahteraan, dan segala aspek di kehidupan kita menjadi acak-acakan. Dan setiap kita berusaha di jalannya masing-masing. Ada yang bisa bekerja di rumah, ada juga yang tidak bisa sama sekali di rumah. Atau ada juga yang mati-matian merawat dan berusaha memberikan segala perawatan kepada yang sedang membutuhkan. Ditambah dengan berbagai aturan yang tidak sepenuhnya bisa dilakukan sebagian orang untuk bertahan hidup. Tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang disalahkan. Kita semua sedang berjuang menghadapi krisis ini. Segala hal diterapkan dan dibuat untuk bertahan hidup. Kita membuat usaha kuliner, menjual baju-baju bekas, pernak-pernik, jasa desain, berusaha menjadi konten kreator, dan masih banyak lagi tentunya. Bagaimana jika kita tetap berusaha, memberikan dan melakukan yang terbaik agar tetap bisa bertahan? Menolong, berbagi, dan saling support adalah hal yang sangat penting kita lakukan saat ini. Untuk kamu yang sedang kesulitan dan sedang berjuang, semoga segala usaha dan doa segera terkabulkan. Terkhusus untuk tenaga kesehatan, semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan dan terima kasih atas segala perjuangan yang sudah diberikan. Semoga dunia segera terpulihkan dan pandemi hilang dari peradaban. Halo, selamat datang di tempat berbagi. Semangat bagi kalian yang sedang beraktivitas maupun beristirahat. Jangan lupa tersenyum. Gua Mail akan menemani kalian semua di tempat berbagi. Covid lagi. Di episode 18 ini, seperti yang teman-teman semua lihat di judul, kita bahas masalah survive dalam keadaan Covid ini. Dan ya, pada saat gue nge-record ini, di daerah gue, Bukit Tinggi, udah nerapin PPKM juga. Dan dan ngebuat beberapa peraturan yang dimana peraturan-peraturan itu ada yang bisa diterapin di kehidupan seseorang, ada yang enggak gitu loh. Karena gak semua orang bisa bekerja dari rumah, gak semua orang bisa bergantung dengan jam-jam yang sudah ditentukan. Tapi walaupun bagaimanapun, semua peraturan itu dibuat untuk membuat kita menjadi lebih baik, secepatnya bisa menjadi lebih baik. Dan semoga saja angka Covid di Indonesia menjadi lebih sedikit dengan penerapan PPKM ini. Amin. Hai, bagaimana nih kabarnya di episode ke-18 ini? Terima kasih sejauh ini sudah mendengarkan tempat berbagi, dan semoga teman-teman semua yang dengerin ini bisa selalu stay safe, selalu sehat, selalu diberi kemudahan oleh Tuhan, selalu diberi rezeki oleh Tuhan agar bisa survive di keadaan krisis seperti saat ini. Amin. Nah, sebenarnya judul survive ini gue dapat sebuah saran serta request, karena sebelumnya gue bikin di Instagram gue open request gitu. Dan salah satunya ngebahas tentang gimana survive di masa pandemi ini. Ya, banyak banget sebenarnya hal-hal yang orang-orang lakuin buat survive di masa pandemi ini. Dan percaya atau enggak, dan sadar atau tidak, selama kita melakukan aktivitas di rumah dan survive di pandemi ini, banyak banget kreativitas serta talenta-talenta yang sebelumnya gak pernah kita lihat sekarang udah muncul ke permukaan. Bener gak sih? Contohnya aja nih, kayak apa ya,
Contohnya kayak cover lagu deh. Semenjak TikTok naik, cover lagu itu di mana-mana gitu, dan kadang-kadang orang ngeduetin itu gitu. Dan hal-hal tersebut kayak ngasah kreativitas teman-teman semua nggak sih gitu. Dan banyak lagi kayak dance atau masak tuh, masak yang paling banyak banget. Dan gue sendiri kemarin itu ngecobain bikin salah satu resep kue, dan ya walaupun nggak terlalu sesuai ekspektasi, tapi setidaknya kue gue enak gitu walaupun ada bantet ya. Nah, terus satu lagi, banyak banget pejuang small business yang gencar-gencarnya mempromosikan produk-produk yang sudah mereka buat di sosial media ataupun di platform lainnya gitu loh. Gila sih. Selama pandemi ini banyak banget orang-orang mencari cara bertahan hidup buat mereka gitu. Dengan cara bikin konten juga banyak banget sih, serius. Dan buat teman-teman semua yang usaha kuliner juga, yang kadang susah juga ya buat ngirim gara-gara ada PPKM. Kadang pun Gojek juga nggak bisa lewat kan buat nganterin pesanan. Semoga usaha teman-teman semua bisa berjalan dengan baik kembali seperti sedia kala, dan semoga diberi kesabaran untuk menghadapi hal-hal ini. Terus gimana ya, orang-orang sekarang punya caranya sendiri buat bertahan hidup apapun itu. Dan ya walaupun gak selalu mulus dan ada jatuh bangunnya juga, tapi kalian ternyata hebat banget. Sejauh ini teman-teman semua udah bisa bertahan, dan gila, gue sangat appreciate buat teman-teman semua yang bisa berjuang dari nol sampai sekarang. Dan ya gimana, maksud gue itu yang dari nol tapi sekarang udah bisa ngerasain sedikit perubahan di kehidupan teman-teman. Gila, kalian luar biasa banget, dan kalian butuh buat appreciate diri kalian sendiri. Tapi jangan boros ya. Ini seolah-olah appreciate diri malah ngebeliin diri berkedok self reward gitu. Tapi sebenarnya boros, jangan dong, kan lagi susah kita sekarang. Dan ya banyak banget kadang kita sedih juga ya ngelihat orang-orang yang lagi PPKM tapi masih jualan, tapi jualannya malah ditarik oleh petugas yang menjalankan tugasnya juga. Sekarang kita nggak tahu siapa yang disalahkan dan siapa yang harus disalahkan, dan siapa juga nih yang harus dibenarkan pada saat ini. Karena semua orang lagi bertahan hidup. Sampai gue kemarin itu ngelihat satu artikel, dia ngejual 3 mangkok bubur, dan dia malah didenda 5 juta karena masih berjualan pada saat PPKM. Gue nggak tahu, tapi pada saat itu gue ngerasa ya gimana ya, orang-orang punya caranya sendiri dan nggak bisa juga di rumah doang buat dapetin duit, buat dapetin uang buat kehidupan mereka. Gue nggak ngerti juga sih gitu. Pada saat ini sepertinya gimana ya, banyak banget orang-orang yang nanya tentang perihal kemanusiaan, perihal hati nurani, dan banyak banget lagi lainnya. Ya gue juga nggak ngerti ya, kalau misalnya di rumah doang dan nggak bisa jualan, ya pasti orang nggak semua beli, dan orang nggak semua yang tahu juga kalau di rumah itu ada jualan. Tapi kalau misalnya jualan malah didenda. Tapi gue ngelihat sebuah foto dan beberapa artikel juga yang bikin ini tentang coffee shop ya, jualan kopi serasa kayak open BO, was-was. Ya,
Gue lucu banget sih dengerin itu, tapi kenyataannya emang kayak gitu kan. Karena kadang tiba-tiba ada patroli, terus ada razia. Walaupun sebenarnya teman-teman semua udah ngelakuin prokes, tapi ada peraturan-peraturan yang dibikin pemerintah dan kita juga harus mentaati peraturan itu. Tapi di satu sisi kita juga bingung, gak semua orang bisa ngelakuin hal itu. Karena orang-orang kadang bergantung dengan eh, pencarian di luar rumah. Ya contohnya kayak jualan keliling, eh, Gojek, ojol, Grab dan sejenisnya. Mereka kan nggak bisa di rumah doang ya gitu. Gila sih. Kadang gue sampai juga nggak ngerti ya gimana orang-orang bisa bertahan hidup, yang kadang sampai ngutang sana sini. Aduh gila sih, pandemi emang parah banget. Dan semoga pandemi kali ini bisa secepatnya ya jauh dan hilang dari peradaban kita saat ini. Gara-gara sebuah virus, semuanya malah hancur. Tapi di samping itu juga ada sisi baiknya juga kan. Kabarnya lapisan ozon udah mulai lubang di lapisan ozon juga udah mulai mengecil lagi. Tapi ya tetap aja pertambangan tambah marak di Indonesia. Orang-orang tanah-tanah adat nggak bisa dipertahankan ya. Ya gimana ya? Ya nggak tahu deh, gila. Kadang gue ngerasa pada saat ngebaca artikel atau ada yang muncul di timeline gue kayak ngerasa gue nggak mau baca ini gitu. Tapi kalau kita nggak mau baca itu dan kita nggak tahu tentang hal itu, siapa lagi yang bisa nyelamatin Indonesia, nyelamatin dunia kalau bukan dari kita sendiri kan? Aduh, jadi out of the topic nih. Oh ya, buat teman-teman yang lagi survive, semoga kalian bisa kuat, semoga kalian bisa diberi kemudahan oleh Tuhan, dan semoga kalian masih tetap bisa bertahan dengan segala krisis yang sedang kita hadapi. Dan spesial buat nakes, gue nggak tahu lagi gimana caranya buat berterima kasih. Yang sejauh ini para nakes sudah menjadi garda terdepan di COVID-19, di pandemi COVID-19 ini. Dan sampai sekarang COVID ini melonjak lagi. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian terpenting, sudah menjadi bagian yang menjaga dan menolong teman-teman juga yang lagi kurang beruntung mendapati virus ini. Dan semoga para nakes di luar sana diberi kesehatan selalu oleh Tuhan. Semoga tidak ada lagi korban jiwa. Semoga tidak ada lagi hal-hal yang tentunya menjadi kabar buruk. Amin. Sepertinya sekian dulu podcast kita kali ini. Maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kita bisa tetap kuat dan selalu sehat. Stay safe. Dan lakuin kalau bisa apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Amin. Jangan lupa tersenyum dan see you.